Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk upload video lagi ya. Nah kali ini yang saya upload adalah tentang menentukan nilai limit tak hingga fungsi aljabar. Oke, ini sebenarnya sudah pernah dipelajari di kelas 11 matematika peminatan, tetapi akan lebih baik ketika kita ulangi lagi ya. Oke, simak baik-baik. Oke, di video kali ini kita akan membahas 3 jenis limit tak hingga fungsi aljabar ya. Yang pertama adalah limit tak hingga fungsi polinomial, yang kedua adalah limit tak hingga fungsi rasional, dan yang ketiga adalah limit tak hingga fungsi akar. Oke, yang pertama kita ke limit tak hingga fungsi polinomial ya. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soalnya adalah limit X mendekati negatif tak hingga untuk min 2 X pangkat 4 plus 3X kuadrat min 4. Oke, yang harus kita lakukan pertama kali adalah menentukan variabel pangkat tertinggi. Dari soal kita tahu bahwa pangkat tertinggi adalah 4 ya, berarti variabel pangkat tertingginya adalah X pangkat 4. Kemudian langkah yang kedua adalah faktorkan bentuk dengan mengeluarkan variabel pangkat tertinggi. Oke, kita faktorkan di situ soalnya adalah min 2x pangkat 4 plus 3x kuadrat min 4. Kita faktorkan menjadi x pangkat 4 kali negatif 2 ditambah 3 per x kuadrat dikurangi 4 per x pangkat 4. Oke, kemudian langkah yang ketiga adalah selesaikan dengan menggunakan sifat-sifat limit tak hingga fungsi aljabar. Oke, ini soalnya. Kemudian kita jabarkan tadi, kita faktorkan. Nah, kita pisah ya. Jadi di limit itu kalau perkalian bisa dipisah, jadi dilimitkan sendiri-sendiri. Oke, kemudian kita substitusikan negatif tak hingganya ke X. Berarti negatif tak hingga pangkat 4 dikalikan negatif 2 plus 3 per negatif tak hingga kuadrat dikurangi 4 per negatif tak hingga pangkat 4. Negatif tak hingga pangkat 4 karena pangkatnya genap berarti jadi positif ya. Kemudian 3 dibagi tak hingga hasilnya 0, 4 dibagi tak hingga hasilnya 0. Berarti tak hingga dikalikan negatif 2 hasilnya adalah negatif 2 dikali tak hingga. Nah, negatif 2 dikali tak hingga hasilnya adalah negatif tak hingga. Oke, kita ke contoh soal yang kedua ya. Soal yang kedua adalah limit X mendekati tak hingga untuk X pangkat 4 min 2X pangkat 3 plus 5X kuadrat min 7X min 4. Tadi seperti tadi ya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan variabel pangkat tertinggi. Ya, di situ pangkat tertingginya adalah 4, berarti variabel pangkat tertingginya adalah X pangkat 4. Kemudian langkah yang kedua adalah memfaktorkan bentuk dengan mengeluarkan variabel pangkat tertinggi. Ya, kita faktorkan, kita keluarkan X pangkat 4, berarti faktornya menjadi X pangkat 4 kali 1 min 2 per X plus 5 per X kuadrat min 7 per X pangkat 3 min 4 per X pangkat 4. Oke, kemudian langkah yang ketiga adalah selesaikan dengan menggunakan sifat-sifat limit tak hingga fungsi aljabar. Oke, ini tadi soalnya ya. Kemudian ini adalah bentuk yang sudah difaktorkan. Nah, kita menggunakan sifat limit tak hingga fungsi aljabar bahwa ketika ada perkalian seperti itu berarti limitnya boleh dipisah seperti ini. Kemudian tinggal kita substitusikan tak hingganya ke X ya. Berarti tak hingga pangkat 4 dikalikan 1 dikurangi 2 per tak hingga, 5 per tak hingga kuadrat dikurangi 7 per tak hingga pangkat 3 dikurangi 4 per tak hingga pangkat 4. Ya, tak hingga pangkat 4 hasilnya adalah tak hingga. Kemudian 2 dibagi tak hingga dan seterusnya hasilnya 0 ya. Berarti tak hingga kali 1 hasilnya adalah tak hingga. Oke, kita ke bentuk yang kedua ya, yaitu limit tak hingga fungsi rasional. Contoh soalnya adalah limit X mendekati tak hingga untuk 3X pangkat 3 plus 5X kuadrat min 8 dibagi 6X pangkat 4 min 3X kuadrat ditambah 2. Oke, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Langkah pertama adalah menentukan variabel pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Kalau kita lihat pembilangnya pangkat tertingginya adalah 3 dan penyebutnya pangkat tertingginya adalah 4. Maka variabel pangkat tertingginya adalah X pangkat 4.
Kemudian langkah yang kedua adalah membagi pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat tertinggi. Oke, kita bagi ya. Ini hasil pembagiannya. Oke. Kemudian langkah yang ketiga adalah selesaikan dengan menggunakan sifat-sifat limit tak hingga fungsi aljabar. Oke, ini soalnya. Kemudian sudah kita bagi dengan pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebutnya. Kita sederhanakan, yaitu limit x mendekati tak hingga 3 per x ditambah 5 per x kuadrat dikurangi 8 per x pangkat 4 per 6 dikurangi 3 per x kuadrat ditambah 2 per x pangkat 4. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita substitusikan ya. Kita substitusikan x-nya, yaitu mendekati tak hingga. Hasilnya adalah ini. Nah, kemudian 3 dibagi tak hingga, 5 dibagi tak hingga kuadrat, 8 dibagi tak hingga pangkat 4, itu hasilnya adalah 0. Kemudian bagian penyebutnya hasilnya adalah 6, berarti 0 dibagi 6 sama dengan 0. Oke, kita ke contoh soal yang kedua ya. Nah, kali ini yang pangkat tertinggi adalah di bagian pembilang. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan variabel pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Kalau kita lihat, pangkat tertinggi dari pembilang adalah 4, kemudian pangkat tertinggi dari penyebut adalah 3. Maka variabel pangkat tertingginya adalah x pangkat 4. Kemudian langkah yang kedua adalah membagi pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat tertinggi. Oke, kita bagi ya. Ini hasilnya. Kemudian langkah yang ketiga adalah selesaikan dengan menggunakan sifat-sifat limit tak hingga fungsi aljabar. Oke, kita selesaikan. Oke, ini hasil pembagiannya. Kemudian kita substitusikan ya. Tak hingganya ke x. Oke. Bagian pembilang hasilnya adalah 3 ditambah 0 kurangi 0. Bagian penyebut hasilnya adalah 0 kurangi 0 tambah 0. Oke, hasilnya yang bagian pembilang adalah 3, bagian penyebut adalah 0, dan 3 dibagi 0 adalah tak hingga. Oke, kita ke contoh soal yang ketiga ya. Untuk limit tak hingga fungsi rasional, soalnya adalah limit x mendekati tak hingga untuk 3x pangkat 4 plus 5x kuadrat min 8 dibagi 6x pangkat 4 min 3x kuadrat ditambah 2. Ya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan variabel pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Ketika kita lihat itu pembilang variabel pangkat tertingginya adalah x pangkat 4, kemudian penyebut juga x pangkat 4. Berarti variabel pangkat tertingginya karena pembilang dan penyebut sama, dia variabel pangkat tertingginya adalah x pangkat 4. Kemudian langkah yang kedua adalah membagi pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat tertinggi. Kita bagi seperti ini ya. Kemudian langkah yang ketiga adalah selesaikan dengan menggunakan sifat-sifat limit tak hingga fungsi aljabar. Ya, ini soalnya, kemudian ini yang kita bagi tadi, kemudian kita sederhanakan. Hasilnya seperti ini, 3 plus 5 per x kuadrat, min 8 per x pangkat 4, per 6 kurangi 3 per x kuadrat, ditambah 2 per x pangkat 4. Kemudian kita substitusikan x-nya dengan tak hingga, kita sederhanakan ya, menjadi 3 tambah 0 kurangi 0, dibagi 6 kurangi 0 tambah 0, kita sederhanakan hasilnya menjadi 3 per 6 atau setengah. Oke, mari kita simpulkan tentang limit tak hingga fungsi rasional. Misal bentuk fungsi rasionalnya adalah sebagai berikut, ax pangkat m ditambah dan seterusnya, per b pangkat n ditambah dan seterusnya. Itu dengan catatan m dan n adalah variabel pangkat tertinggi untuk masing-masing bagian ya. Jadi m adalah pangkat tertinggi untuk pembilang dan n adalah pangkat tertinggi untuk penyebut. Maka yang pertama, ketika m-nya lebih dari n, jadi besar pangkat yang atas, itu hasil limitnya adalah tak hingga. Kemudian jika m kurang dari n, jadi lebih besar yang bawah, hasil limitnya adalah 0. Kemudian yang ketiga adalah ketika pangkat tertinggi pembilang dan penyebut sama, maka hasil limitnya adalah pembagi dari koefisien pangkat tertinggi, yaitu A per B.
Oke, kita ke bentuk yang terakhir ya, yaitu limit tak hingga fungsi akar. Oke, ada beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah limit x mendekati tak hingga untuk akar x kuadrat min 2x plus 3 dikurangi akar x kuadrat plus 5x plus 6. Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Langkah yang pertama adalah menentukan akar sekawan. Oke, karena itu bentuknya pengurangan, berarti akar sekawannya bentuknya penjumlahan ya. Yang lain sama persis, hanya bedanya tanda pengurangan itu berubah menjadi tanda penjumlahan. Kemudian langkah yang kedua adalah mengalihkan soal dengan akar sekawan. Seperti ini. Nah, sebenarnya dikalikannya itu adalah dikalikan dengan 1. 1 itu bisa diganti dengan berapapun, 2 bagi 2, 3 bagi 3, dan seterusnya. Nah, karena ini judulnya mengalihkan soal dengan akar sekawan, maka seperti ini. Kita ganti pembilang dan penyebut dengan akar sekawan yang sudah kita tentukan di langkah pertama tadi. Oke, kemudian kita kalikan ya. Yang bagian atas itu karena hanya beda tanda pengurangan dan penjumlahan, maka seperti akarnya hilang saja. Kemudian yang bagian bawah tetap sama ya, nggak diapa-apakan. Setelah disederhanakan, hasilnya ternyata adalah min 7x min 3 per akar x kuadrat min 2x plus 3 ditambah akar x kuadrat plus 5x plus 6. Kemudian langkah yang ketiga adalah menentukan variabel pangkat tertinggi. Kita tentukan ya, itu di bagian hasil akhir, bagian pembilang itu pangkat tertingginya adalah 1, yaitu x pangkat 1 variabelnya. Kemudian yang bagian bawah adalah bukan x kuadrat, tetapi akar x kuadrat, karena di situ ada tanda akarnya. Berarti pangkat tertingginya adalah 1 tetap, karena akar x kuadrat itu adalah x ya, berarti variabel pangkat tertingginya adalah x. Oke, langkah yang selanjutnya setelah kita menentukan variabel pangkat tertinggi adalah kita membagi pembilang dan menyebut dengan variabel pangkat tertinggi. Karena variabel pangkat tertinggi adalah x, maka masing-masing pembilang dan penyebut kita bagi dengan x. Oke, seperti itu ya. Kemudian langkah yang terakhir adalah menyelesaikan dengan menggunakan sifat-sifat limit. Oke, bentuk terakhir tadi sudah kita bagi dengan x. Kemudian karena bagian penyebut itu adalah dibagi dengan x, maka karena dia bentuknya akar, berarti kita ubah menjadi bentuk akar. Kalau dia di luar akar, itu kita menuliskannya x, tetapi kalau di dalam akar berarti adalah x kuadrat. Berarti kalau kita ubah adalah seperti ini. Masing-masing penyebut dibagi dengan x kuadrat. Kita sederhanakan ya. Min 7x dibagi x itu adalah min 7. Kemudian bagian penyebut semuanya dibagi dengan x kuadrat. Kalau kita sederhanakan menjadi seperti ini. Setelah itu kita substitusikan tak hingga ke dalam x ya. Seperti ini. Kemudian kita hitung hasilnya. 3 per tak hingga, 2 per tak hingga, 2 per tak hingga kuadrat, yang dibagi tak hingga itu hasilnya adalah 0. Berarti hasilnya bagian pembilang adalah min 7 dikurangi 0. Kemudian bagian penyebut adalah akar 1 ditambah akar 1. Berarti hasilnya bagian pembilang adalah min 7, bagian penyebut adalah akar 1 itu 1, berarti 1 tambah 1 adalah 2. Berarti hasil akhirnya adalah min 7 per 2. Oke, contoh soal selanjutnya adalah limit x mendekati tak hingga untuk 2x plus 3 dikurangi akar 4x kuadrat min 5x plus 9. Oke, walaupun bukan keduanya bentuk akar, tetapi langkahnya tetap sama ya. Langkah yang pertama adalah menentukan akar sekawan. Oke. Yang kita lihat tandanya adalah yang sebelum tanda akar. Sebelum tanda akar di situ adalah tanda minus. Berarti akar sekawannya adalah 2x plus 3 plus akar 4x kuadrat min 5x plus 9. Oke. Kemudian langkah yang kedua adalah mengalihkan soal dengan akar sekawan. Ini soalnya. Kemudian sebenarnya itu kita kalikan dengan 1. Karena 1 itu bisa diganti dengan berapapun. 2 bagi 2, 3 bagi 3, dan seterusnya.
Maka 1 juga bisa kita ubah menjadi 2x plus 3 plus akar 4x kuadrat min 5x plus 9 per 2x plus 3 plus akar 4x kuadrat min 5x plus 9. Jadi 1 itu bisa diubah menjadi pembilang dan penyebutnya itu adalah akar sekawan yang sudah kita tentukan di langkah pertama. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengalihkan bagian atas ya. 2x plus 3 dikurangi akar 4x kuadrat min 5x plus 9, kita kalikan dengan 2x plus 3 ditambah akar 4x kuadrat min 5x plus 9. Kemudian bagian penyebutnya sama, tidak ada perubahan. Nah, bagian atas itu sama ya. Yang sebelah kiri adalah 2x plus 3, yang sebelah kanan adalah akar 4x kuadrat min 5x plus 9. Yang membedakan hanya tanda sebelum akar. Yang depan adalah min, yang belakang adalah plus. Berarti cara mudahnya adalah yang kiri kita kuadratkan, yang kanan kita kuadratkan, kemudian kita kurangi. Oke, yang kiri kita kuadratkan hasilnya adalah 4x kuadrat plus 12x plus 9. Kemudian yang sebelah kanan itu hanya hilang akarnya ya, menjadi 4x kuadrat min 5x plus 9. Oke, kita sederhanakan, 4x kuadratnya habis, kemudian 12x dikurangi negatif 5x adalah 17x, kemudian 9 kurangi 9, 0. Bagian penyebut masih sama. Oke, langkah yang selanjutnya adalah menentukan variabel pangkat tertinggi. Oke, sebenarnya kuncinya ada di sini. Ketika kita benar menentukan variabel pangkat tertinggi, maka pengerjaan soal kita tidak akan pernah salah. Oke. Bagian pembilang itu pangkat tertinggi adalah 1. Berarti variabel pangkat tertinggi adalah x pangkat 1. Kemudian bagian bawah itu ada 2x. Berarti pangkatnya adalah pangkat 1. Kemudian ada hal yang ada di dalam akar, yaitu tertinggi adalah 4x kuadrat. Nah, di situ x kuadrat itu berada di dalam akar. Jadi sebenarnya dia bukan x kuadrat, tapi karena di dalam akar berarti menjadi x. Berarti pembilangnya pangkat tertinggi adalah 1, kemudian penyebutnya pangkat tertingginya juga 1. Ingat ya, pangkat tertingginya bukan 2. Kenapa? Karena x kuadratnya berada di dalam akar. Berarti variabel pangkat tertingginya tetap adalah x pangkat 1. Oke, langkah yang selanjutnya setelah kita menentukan variabel pangkat tertinggi adalah kita membagi pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat tertinggi. Oke. Ini ya, kita bagi 17x dibagi x per 2x dibagi x ditambah 3 per x ditambah akar 4x kuadrat min 5x plus 9 per x. Kemudian langkah yang terakhir adalah menyelesaikan dengan menggunakan sifat-sifat limit. Ini yang sudah kita bagi dengan pangkat tertinggi. Oke, kita sederhanakan, hasilnya adalah 17 dibagi 2 plus 3 per x ditambah, nah disitu yang bagian akar hati-hati ya. Awalnya x itu ada di luar, ketika masuk ke dalam akar berarti dia menjadi x kuadrat. Berarti menjadi akar 4x kuadrat per x kuadrat min 5x per x kuadrat ditambah 9 per x kuadrat. Setelah kita sederhanakan menjadi seperti ini, kemudian setelah semuanya sederhana, kita substitusikan tak hingga ke dalam x menjadi 17 per 2 plus 3 per tak hingga ditambah akar 4 kurangi 5 per tak hingga ditambah 9 per tak hingga kuadrat. Kita sederhanakan menjadi 17 dibagi 2 tambah 0 ditambah akar 4 kurangi 0 tambah 0. Akar 4 itu 2 ya, berarti menjadi 17 dibagi 2 tambah 2. Hasilnya adalah 17 per 4. Oke, kita ke contoh soal terakhir limit tak hingga fungsi akar. Soalnya adalah limit x mendekati tak hingga untuk 4x kuadrat min 5x plus 9 dikurangi 2x plus 3. Oke, langkah yang pertama adalah kita menentukan akar sekawan, tapi terlebih dahulu bagian belakang harus kita ubah menjadi bentuk di dalam tanda kurung seperti ini. Menjadi akar 4x kuadrat min 5x plus 9 dikurangi dalam kurung 2x min 3. Kemudian langkah yang kedua,
Akar sekawannya berarti ini ya, menjadi akar 4x kuadrat min 5x plus 9 ditambah 2x min 3. Kemudian langkah yang kedua adalah mengalihkan soal dengan akar sekawan. Nih, yang kita gunakan adalah yang sudah diubah menjadi bagian belakangnya adalah bentuk kurung. Kemudian tadi seperti contoh-contoh soal sebelumnya, sebenarnya kita kalikan dengan 1. Kemudian 1 itu bisa kita ubah menjadi bentuk pembilang dan penyebutnya adalah akar sekawan. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita kalikan bagian atas. Kita kalikan bagian atas itu sebenarnya sebelah kiri kita kuadratkan, sebelah kanan kita kuadratkan. Nah, kalau kita sederhanakan menjadi 4x kuadrat min 5x plus 9 dikurangi dalam kurung 4x kuadrat min 12x plus 9. Oke, setelah kita sederhanakan, hasil pembilangnya adalah 7x. Oke, langkah yang selanjutnya adalah setelah kita menyederhanakan, langkah selanjutnya adalah menentukan variabel pangkat tertinggi. Nah, variabel pangkat tertingginya sama seperti contoh soal sebelumnya, cara kita menentukannya ya. Berarti variabel pangkat tertingginya adalah x. Kemudian langkah yang keempat adalah membagi pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat tertinggi. Oke, ini kita bagi bagian pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat tertinggi, yaitu 7x per x per akar 4x kuadrat min 5x plus 9 per x ditambah 2x per x dikurangi 3 per x. Nah, langkah yang terakhir adalah menyelesaikan dengan menggunakan sifat-sifat limit. Ini yang sudah kita bagi dengan pangkat tertinggi. Oke, kita sederhanakan. Bagian pembilangnya adalah 7x dibagi x, yaitu 7. Kemudian bagian penyebutnya, itu hati-hati ya, yang sebelah kiri itu dibagi dengan x, dia di luar akar. Padahal bagian atasnya itu bentuknya akar. Berarti dia harus masuk ke dalam akar menjadi x kuadrat. Berarti menjadi akar 4x kuadrat per x kuadrat min 5x per x kuadrat ditambah 9 per x kuadrat. Oke, kita sederhanakan bagian di dalam akar menjadi akar 4 dikurangi 5 per x ditambah 9 per x kuadrat. Oke, kemudian kita substitusikan di situ kita ganti x-nya dengan tak hingga, kemudian kita sederhanakan menjadi 7 dibagi 2 plus 2 menjadi 7 per 4. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.